Mahkamah Konstitusi kembali menjadi game changer dengan mengubah syarat suara usungan partai politik atau ambang batas calon kepala daerah di Pilkada. Mulai dari 6,5% dari daftar pemilih tetap hingga yang tertinggi 10% dari DPT. Apa dampaknya ke tahapan Pilkada yang sedang berlangsung? Kami bahas bersama Said Salahuddin, Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh sebagai pemohon. Bergabung juga Ferry Amsari, peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau POSDEM. Selamat malam. Bang Ferry, juga Bang Said. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Said dulu. Sebenarnya apa yang jadi gagasan? Kenapa Partai Buruh menggugat pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada terkait ambang batas, urgensinya apa? Ya, pertama kami sebetulnya risau ya, lebih tepatnya risih begitu, dengan konstelasi di bawah. Ini kita bicara Pilkada se-Indonesia gitu ya. Kami di Partai Buruh sudah melihat setelah pasca hasil Pilkada putusan MK, Pileg itu hasil putusan MK sudah keluar semua, lalu mulai terjadi upaya-upaya untuk memborong partai oleh paslon tertentu begitu ya. Nah, ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip Partai Buruh yang mengedepankan cita demokrasi. Nah, kami nggak ingin pilkada itu justru menjauhkan kita dari tujuan besar untuk membangun demokrasi yang sehat. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka itu maka kami melihat ada potensi untuk ada kerugian konstitusional yang kami alami ketika kebetulan kami tidak punya kursi di sejumlah daerah. Nah, itu menjadi tidak adil jika dibandingkan dengan parpol yang punya kursi. Oke, Bang Said, kalau sekarang kan sudah dikabulkan untuk yang tidak ada kursi berkemungkinan untuk maju. Nah, apakah ini akan mengubah peta politik Partai Buruh? Apa yang akan dilakukan setelah ini langkahnya? Ya, saya kira bukan cuma Partai Buruh ya, banyak partai-partai lain juga tentu saya kira akan menyikapi putusan MK ini dengan strategi baru gitu. Karena kan dengan ruang ini maka paslon atau calon-calon yang kemarin barangkali potensial diminati oleh masyarakat karena nggak dapat tiket, dia batal melaju. Tapi dengan kesempatan yang sekarang syaratnya menjadi lebih rendah, thresholdnya, maka jadi saja ada partai yang kemudian berminat untuk mengusung si paslon tersebut. Dampaknya adalah calon-calon yang muncul di pilkada itu jumlahnya bisa lebih dari aturan sebelumnya. Nah, jumlah yang lebih ini membuat masyarakat mempunyai pilihan-pilihan alternatif. Dan memang seyogianya demokrasi seperti itu. Oke, nah dengan adanya pilihan alternatif, dipaksa-paksa memilih kota kosong itu bodoh sekali. Ini kan tadi dikatakan bahwa akan ada pilihan alternatif. Kalau Bang Ferry lihatnya, apakah ini jadi kabar baik? Tapi kan tahapannya pendaftarannya kurang lebih satu pekan lagi. Apakah ini akan efektif? Dan apakah ini jadi kabar baik? Ya, ini kabar baik luar biasa ya, karena Kenapa? belakangan kita ketahui bahwa ada pembajakan partai politik, ada partai yang disandera sedemikian rupa meskipun punya kursi di DPRD, bahkan angkanya cukup signifikan, katakanlah PDIP 14%, tapi bisa terancam mencalonkan. Itu kan penyanderaan ya, karena koalisi dan lain-lain. Ada juga ruang calon yang preferensi politiknya cukup tinggi tapi malah tidak bisa mendapatkan perahu untuk melaju di pilkada. Bagi saya ini tidak sehat ya, karena membuat berbagai kesempatan publik bisa terhambat. Kita sebagai pemilih saja akan kesulitan membangun alternatif pilihan karena tidak ada, semua dipaksa. Apalagi kalau calon tunggal melawan kota kosong. Bagaimana mungkin kita dipaksa memilih sesuatu yang bukan sesuatu yang menjadi alternatif pilihan kita? Terlalu sedikit gitu ya calon-calon yang muncul. Ada yang mengatakan bahwa ini calon banyak, pertanyaan sebaliknya malah harus dilontarkan. Ada apa salahnya dengan calon yang banyak? Bukankah kita negara berbineka, Jakarta dengan berbagai kultural masyarakatnya, daerah-daerah lain dengan berbagai keanekaragamannya. Mereka butuh calon-calon yang berbeda, bervariasi begitu ya. Jadi bagi saya ini memperkaya demokrasi kita dan juga membuat pembelajaran penting bagi demokrasi dan partai politik kita, agar mereka juga tidak boleh
sesuka hati mengendalikan permainan hanya untuk sekedar menghambat hak partai lain. Bang Fer, Hari ini saya mau pastikan dulu sebentar. Sebelum kita bicara soal tadi jumlahnya akan lebih banyak, tapi ini kan artinya putusan MK ini akan langsung berlaku. Artinya setelah ya, diputuskan ini langsung berlaku ya Bang Fer? langsung berlaku. MK itu bisa membatasi daya lakunya hanya melalui putusannya. Jadi disebutkan daya lakunya di dalam putusan itu kapan. Untuk konteks ini tidak disampaikan daya lakunya akan diundur. Artinya dengan sendirinya putusan itu bersifat berlaku seketika setelah dibacakan, inkrah dan final begitu ya. Mestinya mengikat kita semua dan bisa diterapkan sesegera mungkin. Tanpa ada PKPU pun, saya ingin membantah jubirnya Pak Anies ya, tanpa ada PKPU pun putusan MK itu tetap berlaku dan bisa digunakan. Kenapa? Padahal kan Kalau butuh aturan teknisnya Bang. Ya, karena kalau kita ingat dulu MK sudah menyampaikan dalam putusan di dalam sengketa Pilpres bahwa putusan MK itu berlaku tanpa harus ada PKPU. Jadi kalaupun tentu saja kalau KPU kemudian memperbaiki PKPU-nya sebagai aturan teknis tidak ada masalah, karena harus diingat putusan 60 ini itu lengkap tuh, disebut detail itu ya. Semua aturan yang perlu kemudian tinggal di copy paste oleh penyelenggara pemilu, jadi tidak akan merepotkan. Bagi saya dalam 1-2 jam KPU sudah bisa membentuk PKPU-nya menyesuaikan dengan aturan MK, dan MK sudah memberikan peringatan kalau penyelenggara melanggar putusan MK ini akan ada konsekuensinya. Dan itu bagusnya putusan ini detail, rapi, menjelaskan berbagai hak dan kepentingan, sehingga memang harus diberlakukan saat ini agar hak partai buruh misalnya, agar hak partai lain juga betul-betul bisa diterapkan dan dilaksanakan, dan mereka tidak sekedar pemain yang asal lewat. Kan kesannya teman-teman partai buruh yang sudah dipilih, partai-partai lain yang sudah dipilih mentang-mentang tidak ada di parlemen, mereka seolah-olah kehilangan hak suara pemilihnya. Padahal ini pemilih yang sudah punya hak suara yang digunakan dalam pileg kemarin. Mestinya mereka juga diberikan kesempatan untuk menentukan calon siapa kepala daerah yang mereka akan perjuangkan sama-sama di pilkada nanti. Nah, soal calon ini apakah Partai Buruh sudah punya calonnya untuk di pilkada terdekat, pilkada Jakarta saja misalnya? Apakah akan punya calon lainnya untuk melawan yang sudah ada, meskipun itu ada borongan partai? Ya, di pilkada di DKI Jakarta, parpol non-seat itu tertinggi Partai Buruh yang non-seat ya. Nah, oleh sebab itu kami tentu sesuai dengan peraturan partai kami diwajibkan untuk setiap daerah itu ikut serta. Makanya kami maju ke MK. Nah, ketika MK sekarang sudah mengabulkan, maka termasuk DKI juga kami akan mengajukan, dan saya kira dalam 1-2 hari ini ya mungkin akan langsung kita deklarasikan dan terbitkan SK persetujuan model B persetujuan KPK kepada pasangan calon di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Permohonan ini kan dengan Partai Gelora sebenarnya sendiri-sendiri mengajukannya atau ada kolaborasi dalam mengajukannya, Bang Said? Ya, memang awal ide gagasan itu dari Partai Buruh, lalu kemudian kami waktu itu sempat berembuk dengan beberapa partai, cuman karena beberapa partai lain ada problem internal, sampai akhirnya tinggal kami berdua dengan Gelora. Dan kebetulan saya sebagai ketua tim kuasa hukumnya, jadi secara normatif ini memang permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh bersama Partai Gelora. Dan poin permohonannya sama ya? Nomor permohonannya pun sama? Ini satu perkara, jadi pemohonnya ada Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, mungkin dengan adanya putusan ini, dengan kebekuan di sejumlah daerah misalnya kayak Jakarta gitu ya, kami yang akan memecah kebekuan itu. Kalau nggak ada yang berani mendukung salah satu pasangan, ya sudahlah, mungkin besok kami bisa deklarasi. Namanya siapa kalau yang sudah digodok dari buruh? Ya, saya kira yang masyarakat butuhkan di Jakarta, beberapa nama ya, antara lain yang menguat seperti Pak Anies itu juga masuk dalam perhitungan kita. Gitu. Oke, selain Pak Anies? Kalau di dalam penjaringan memang ada 8 nama. Kan penjaringan itu namanya menjaring kan, mau ikan kakap, mau sendal jepit kan masuk dulu tuh. Tapi paling kuat kayaknya Pak Anies yang disebut tadi pertama langsung sama Bang Said. Iya, karena memang dari DKI ya itu aspirasinya, kami kan menyerahkan kepada Exco, kami menyebutnya Exco, Dewan Pimpinan di tingkat provinsi itu memang kecenderungannya kepada beliau ya. Tentu saya tidak mau mendahului keputusan partai, tetapi memang arahnya, memang arah anginnya ke beliau. Bang Ferry melihatnya karena ini langsung berlaku,
kalaupun belum ada, kalau deklarasi koalisi kan sudah ada dari partai politik, gabungan besar partai politik Kim Plus. Tapi kalaupun belum didaftarkan ke KPU, apakah masih ada kemungkinan bahwa masih bisa pecah juga parpol-parpol yang sudah deklarasi itu, Bang Fer, kalau lihat dari aturan ini? Yang masih sangat terbuka perubahan ya pasca putusan 60 ini, sebab tentu saja bacaan politik bisa sangat berubah setelah putusan Mahkamah Konstitusi, karena perhitungan politiknya akan berganti. Itu sebabnya respon salah satunya Partai Golkar adalah mempertimbangkan ulang untuk apa yang akan mereka lakukan di pilkada ini. Dan saya pikir semua harus berhitung secara matematika ya, algoritma politiknya juga akan dihitung dengan baik oleh partai politik, dan kehati-hatian memang dibutuhkan karena ini peluang berubah, kesempatan berubah, hak berganti, dan tentu akan sangat dipertimbangkan. Misalnya perhitungan Partai Golkar dulu Pak Ridwan Kamil itu sangat potensial di Jawa Barat, tetapi digeser karena Pak Anies tidak mungkin maju di Jakarta, lalu Pak Ridwan dimajukan di Jakarta. Tapi begitu putusan ini terbuka lagi kesempatan Pak Anies, partai-partai lain, ya bukan tidak mungkin ada perhitungan yang berubah juga. Itu sebabnya saya katakan ini akan menempatkan porsi demokrasi secara proporsional dan baik bagi hak-hak yang sebagaimana mestinya harus diberikan kepada Kalau partai. kita lihat di Jakarta ya, memang suara itu sebetulnya kalau levelnya cuma 7,5%, itu kan PKB sendiri aja bisa, PSI sendiri juga bisa, PAN juga bisa. Nah, sedangkan parpol non seat ya, yang partai buruh tertinggi pertama itu diakumulasi 4,34%. Jadi kira-kira hanya perlu satu partai saja, itu hanya satu partai misalnya yang mengikut di koalisi itu ya itu bisa. Tapi kan sekarang sudah mulai agak mengerucut di non seat itu ada seperti Gelora dan sebagainya itu ke calon yang lain kan. Ya. Tapi ada peluang ini dari angka-angka yang saya himpun itu besar peluang untuk muncul calon baru setelah putusan MK ini. Nah, tapi dengan banyaknya calon, Bang Ferry, kalau kita tanyakan lagi, apakah kuantitas ini juga selain menjamin hak akan sebanding dengan kualitasnya? Jadi bukan hanya banyak saja, kuantitasnya saja, tapi kualitas calonnya ini bagaimana menurut Anda? Jadi saya yakin teman-teman partai politik itu tidak berhitung dalam angka yang kosong ya. Jadi mereka pasti mempertimbangkan menang. Jadi jangan dibayangkan semua partai itu pasangkan kasih calon sendiri-sendiri lalu kemudian tidak mempertimbangkan strategi menang. Jadi pasti akan ada batasan yang menurut saya signifikan untuk calon mereka menang. Calon mungkin akan lebih banyak, tapi ya jumlahnya tidak akan 15 juga, begitu ya. Oleh karena itu pertimbangan partai-partai tentu pertimbangan rasional, kerangka politiknya sudah dibaca sedemikian rupa, dan mereka pasti sadar pilihan-pilihan yang tepat, begitu ya. Misalnya tadi Partai Hanura sudah menyebutkan nama calonnya, tentu ada pertimbangannya kenapa. Oke, Bang Ferry, kalau untuk pertimbangannya kenapa, kita akan bahas lagi usai kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih kembali dengan perbincangan bersama dengan Bang Ferry Amsari, peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau Posdam, dan juga Bang Said Salahuddin, Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh sebagai pemohon. Jadi kalau Partai Buruh sejauh ini yang sudah disiapkan yang terdekat misalnya Pilkada Jakarta sudah menjalin komunikasi dengan siapa saja? Iya, karena ini putusannya kan baru ya. Kalau kemarin kan kalau partai non-seat nggak dihitung. Nah, sekarang kan tentu akan berbeda kan, karena kami partai peraih suara terbanyak di yang non-seat di Jakarta. Nah, malam ini kami juga sudah mulai menggagas komunikasi dengan sejumlah elit partai lain gitu, karena kami tidak bisa mengusung sendiri. Maka mungkin dalam 1-2 hari ini sudah ada kesepakatan bisa mengusung salah satu pasangan calon, dan kami terbitkan SK persetujuan KWK kepada pasangan calon tersebut. Kalau sama Mas Anies sudah buka komunikasi juga, akan buka komunikasi segera dengan Mas Anies ya tadi, salah satu calon yang akan dijaring oleh Partai Buruh. Kebetulan langsung tuh tadi habis putusan MK tiba-tiba ada komunikasi gitu, sudah say hello gitu ya.
apa namanya ya, kita lihat ke depan nih dalam beberapa jam ke depan, kan udah bicara hari lagi sekarang nih, karena kan harus menggagas persiapan dokumen-dokumen persyaratan pencalonannya kan buat ke KPU. Dan yang perlu menjadi satu perhatian kita begini, dua parpol non seat itu dengan putusan MK ini bisa dibayangkan Mbak, Biak Numfor itu 24,89% akumulasi parpol non seat, hanya perlu 0,11%, 0,1 dia sudah bisa mengusung sendiri yang non seat. Jadi saya kira tidak fair juga kalau kita bicara putusan MK ini hanya pada kasus DKI sebagai sampel, oke, tetapi kita harus melihat kepada iklim demokrasi secara menyeluruh di Indonesia. Nah, kami punya catatan-catatan di mana memang menjadi tidak fair. Oleh sebab itu, dengan parpol-parpol yang non seat yang suaranya juga cukup signifikan, itu saya kira bisa memberi peluang untuk munculnya calon-calon baru. Demokrasi bagi partai buruh hal yang harus diperjuangkan sedemikian rupa agar tidak lagi dibajak seperti di masa lalu. Nah, kalau dari Bang Ferry, menyambung yang tadi, pertimbangan pasca putusan ini dengan semakin banyaknya calon, apakah setara dengan kualitasnya, termasuk juga apakah ini bisa akan menghilangkan potensi kota kosong di masing-masing daerah? Ya, di berbagai negara maju sekalipun, calon dengan jumlah yang cukup banyak itu tidak merusak kualitas demokrasi ya. Pemilu presiden Amerika saja, calon presidennya banyak sekali ya. Apalagi pemilu yang berkaitan dengan kepala daerah. Jadi tidak selalu berkaitannya jumlah calon itu dengan kualitas demokrasinya. Malah itu menandakan demokrasi. Orang punya kemerdekaan mencalonkan dan calonnya punya hak yang setara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau calon yang dibatasi itu baru yang merusak demokrasi dan kualitas demokrasi kita, karena esensinya itu akan mudah dipermainkan dan negosiasi politiknya hanya akan terletak pada pihak yang memiliki jumlah kursi terbanyak yang partainya dominan. Jadi ini malah membuka keran demokrasi jauh-jauh lebih baik. Ada game changer rules yang baru diterbitkan. Kita akan lihat bagaimana peta politik di masing-masing daerah, terutama provinsi, daerah-daerah yang jadi sorotan, di antaranya DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Dalam waktu tidak banyak, 1 pekan lagi kurang lebih pendaftaran akan dimulai. Terima kasih Bang Said Salahuddin, Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh sebagai pemohon. Terima kasih juga Bang Ferry Amsari, peneliti Pusat Studi Politik, Hukum Kepemiluan dan Demokrasi, Posdem.